selamat pagi semuanya. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba atau rugi, dan juga neraca saldo. Baik, di sini telah tersedia tentang nama akun, debit, kredit dari neraca saldo yang telah ditetapkan, dan juga di bawahnya bisa kita lihat ada nama-nama ayat jurnal penyesuaian beserta debit kredit yang telah ditetapkan. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengisi ayat jurnal penyesuaian. Cara mengisinya adalah kita akan melihat nama-nama yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, piutang pendapatan bunga. Kita lihat di sini di nama akun apakah itu ada piutang pendapatan bunga. Jika tidak ada, maka kita tulis di bawahnya yaitu piutang pendapatan bunga. Kita lihat dia ada di debit atau kredit. Yang di sebelah kiri adalah debit, yang di sebelah kanan adalah kredit. Karena dia di debit, maka kita tulis di debit 150. Yang kedua adalah pendapatan bunga. Di bagian kredit, kita lihat ada nggak di sini pendapatan bunga. Pendapatan bunga ada di nama akun pendapatan bunga. Karena dia tadi kredit, kita masukkan di sini kredit pendapatan bunga yaitu 150. Oke. Selanjutnya yaitu ada sini gaji pegawai. Kita lihat di sini gaji pegawai. Karena di sini tidak ada gaji pegawai. Oh, ada gaji pegawai di debit yaitu jumlahnya tadi 2000. Kita lihat selanjutnya utang gaji di bagian kredit 2000. Kita lihat adakah di sini utang gaji? Yang ada di sini adalah utang dagang. Karena tidak ada, maka kita tulis di bawahnya utang gaji di bagian kredit sebanyak 2000. Begitu juga seterusnya kita isi. Kita lihat nama yang ada di ayat jurnal penyesuaian, lalu kita cek nama yang ada di nama akun. Jika tidak ada, maka kita tulis di bawahnya.
Baik, karena kita telah selesai mengisi jurnal penyesuaian di debit dan kredit, maka selanjutnya akan kita totalkan. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok dari D7, kita tarik ke bawah D7 sampai ke D38, kita tutup kurung, kita tekan enter. Begitu juga dengan di kredit, menggunakan rumus sama dengan sum, jumlah di debit dan kredit harus sama ya. Harus balance. Jika tidak balance berarti ada yang salah saat pengisian di debit maupun di kredit. Tutup kurung. Nah, di sini totalnya sudah balance ya. Baik, cara pengisian neraca saldo setelah penyisian ialah memakai rumus, yaitu ketika debit ketemu dengan debit yaitu ditambah, dan ketika debit ketemu dengan kredit yaitu dikurang. Begitu juga sebaliknya, ketika kredit ketemu dengan kredit itu ditambah, ketika kredit ketemu dengan debit itu dikurang. Baik, kita lihat ini kas, neraca saldo kas, karena di AJP-nya kosong, debit dan kreditnya, maka kita buat jumlahnya aja. Begitu juga dengan piutang dagang, karena AJP-nya kosong, dan juga surat berharga dan juga piutang dagang, karena AJP-nya kosong maka kita taruh aja jumlah aslinya. Nah, di sini di neraca saldo di perlengkapan fotografi, karena di sini debit, karena di AJP-nya ini kredit, maka kita tulisnya di debit menggunakan rumus seperti yang sudah dikatakan tadi. Jika debit ketemu debit ditambah, jika debit ketemu kredit itu dikurang, berarti debit dikurang kredit, hasilnya 32.400. Sama juga seperti di bawahnya, debit dikurang kredit. Nah, di sini debit seperti tadi, debit ketemu debit itu ditambah, debit ditambah dengan debit. Ini AJP-nya kosong seperti tadi, kita isi aja angka aslinya, tidak ada dikurang ataupun ditambah. Selanjutnya seperti yang tadi sudah dari awal, kita tinggal mengisinya aja nih. Karena di sini di bagian kredit, di neraca saldo bagian kredit, maka kita di neraca saldo setelah penyusunnya kita isi di bagian kreditnya, yaitu tadi seperti rumusnya, ketika kredit ketemu kredit itu ditambah, dan ketika kredit ketemu debit itu dikurang. Karena di AJP-nya tidak ada, kosong, maka kita taruh angka aslinya saja.
Nih kredit ketemu dengan kredit, berarti dia ditambah menggunakan rumus sama dengan kredit ditambah dengan kredit. Dan ini juga dia di bagian kredit, karena di AJP-nya adalah debit maka dia dikurang ya, tapi kita tetap mengisinya di bagian kredit, sama dengan kredit dikurang debit. Oke. Ini juga baik, karena di neraca saldo setelah penyesuaiannya telah kita isi semua ya, maka akan kita totalkan seperti tadi. Totalkan jumlah debit dan juga kreditnya menggunakan rumus sum buka kurung F7, lalu kita tarik garisnya ke bawah, berhenti di F38, tutup kurung, enter. Nah, jumlah di debit harus balance dengan yang di kredit. Jika tidak balance, berarti ada angka yang salah yang kita masukkan. Buka kurung, enter. Dan di sini ternyata terbukti dia balance. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi laba atau rugi. Nah, cara mengisi laba atau rugi, di laba atau rugi cuman dibuat angka dari di laba atau rugi cuman diisi dengan yaitu biaya, pendapatan dan juga depresiasi. Dan angkanya kita akan melihat di neraca saldo setelah penyesuaian. Kita cari di nama akun tentang pendapatan, biaya dan juga depresiasi. Pendapatan foto studio. Kita lihat di sini. Nih, pendapatan foto studio, karena dia berada di kredit maka kita masukkan dia di bagian laba atau rugi kredit, yaitu sama dengan kita menggunakan rumus saja biar tidak terlalu lama. Dan juga pendapatan biaya dan juga nih biaya listrik, dia di bagian debit maka kita taruh di bagian debit juga. Lalu biaya advertensi di bagian debit, pendapatan bunga dan pendapatan sewa karena di bagian kredit kita isi di bagian kredit. Bawahnya pendapatan sewa, biaya asuransi dan juga depresiasi, depresiasi peralatan kantor, depresiasi gedung, biaya perlengkapan fotografi,
dan juga biaya perlengkapan kantor. Oke. Baik, karena kita telah mengisi total laba atau rugi, sudah mengisi angka-angkanya. Seperti biasa akan kita totalkan dengan cara rumus sum buka kurung H7, lalu kita tarik ke bawah, berhenti di H38, tutup kurung, enter. Nah, di sini juga di bagian kreditnya juga sama dengan rumus sum buka kurung, kita tarik ke bawah ini dari I7 sampai I38, tutup kurung, sama dengan, karena total di debit dan kreditnya tidak balance, makanya supaya balance caranya adalah kita cari kekurangannya, yaitu dengan rumus kita taruh di sini hasilnya ya. Kita cari rumusnya itu di sini, dan cara sama dengan I39 dikurang dengan H39. Oh, salah. Rumusnya adalah sum sama dengan I39 dikurang dengan H39 tutup kurung sama dengan ini. Hasilnya 229. Dan jika ditambah menggunakan rumus, jika ditambah H39 ditambah dengan H40 sama dengan hasilnya 500, 150. Balance kan? Nah, ini kita baik, karena kita telah selesai mengisi laba atau rugi, mentotalkan, dan hasilnya adalah balance. Sekarang kita akan mengisi neraca saldo. Nah, angka di neraca saldo ini kita akan melihatnya melalui neraca saldo setelah penyesuaian. Tetapi yang kita buat di sini adalah tidak ada biaya tentang pendapatan, biaya, dan juga depresiasi, karena di laba atau rugi tadi telah kita buat di situ biaya, pendapatan, dan juga depresiasi. Jadi di neraca saldo selain dengan biaya, pendapatan, ataupun depresiasi, semuanya diisi sesuai dengan neraca saldo yang setelah penyesuaian. Kita buat sesuai tempatnya. Jika dia di debit, maka buat di debit, dan jika dia di kredit, buat dia di kredit. Karena di sini sudah kita bilang dari awal, pendapatan, biaya, ataupun depresiasi tidak bisa diisi, maka kita kosongkan aja di bagian neraca saldonya ya.
Karena semuanya telah kita isi sesuai dengan neraca saldo setelah penyesuaian, maka selanjutnya akan kita totalkan dan jumlah debit dan kreditnya harus balance. Menggunakan rumus sum, buka kurung, kita tarik garis dari J7 sampai J38, tutup kurung. Oke. Selanjutnya di bagian kredit juga sama, sum sama dengan di K7 sampai dengan K38, tutup kurung. Karena hasil dari jumlah total debit dan juga kredit tidak balance, cara supaya balance adalah seperti yang kita lakukan tadi di laba atau rugi, yaitu dengan mencari selisihnya dengan cara menggunakan rumus. Kita buat karena ini tadi kekurangannya di debit, maka hasilnya di bawah debit, tapi karena ini di kekurangannya ada di kredit, kita buat di bawah, jumlah total di bawah kredit. Menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, J39 dikurang K39, buka kurung. Nah, totalnya sama dengan ini, dengan di biaya laba rugi. Jika kita totalkan, kita lihat apakah dia balance atau tidak. Jika tidak balance, berarti ada yang salah dari yang kita buat. Ditambah K40 sama dengan, nah di sini balance kan, berarti ini kita turunkan ke bawah karena dia balance. Nah teman-teman, semuanya sudah balance, sudah selesai kita buat. Oke, ini dia hasilnya, sudah kita isi nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih semuanya.